Shalom, selamat pagi orang-orang hebat, orang-orang yang disayang Tuhan, keluarga besar Community of Miracle dimanapun engkau berada. Hari ini engkau adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya ketika engkau bangun di pagi hari, engkau akan melihat mujizat Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Karena ketika engkau bangun pagi, engkau percaya ada Tuhan. Dan kalau ada Tuhan, pasti mujizat akan terjadi. Dan itu engkau akan alami sepanjang hari ini. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan duduk merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang akan menjadi dasar perenungan kita untuk kita menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Sebelumnya kita akan sama-sama di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang setia bagi kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Saat ini kami akan mau mendengar firman-Mu, mendengar suara-Mu berbicara dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu berbicaralah bagi kami Tuhan, sehingga dengan firman Tuhan itu kami akan melihat jalan-jalan kami akan dituntun oleh Tuhan. Kami akan melihat kehidupan kami lebih berkenan lagi di hadapan Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini saya akan membawakan bagian firman Tuhan dari Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-11. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-11, saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Renungan firman Tuhan pagi ini saya beri judul dengan rasa cukup. Salah satu masalah kehidupan yang terus menjadi pergumulan manusia sampai sekarang adalah rasa cukup. Banyak orang berjuang untuk apa yang namanya rasa cukup. Kalau saya bertanya, kapan kita merasa cukup? Pasti Bapak Ibu Saudara sekalian memiliki jawaban yang berbeda-beda. Ada yang berkata ketika saya punya penghasilan 10 juta maka saya akan cukup. Tetapi ada juga yang berkata bahwa kalau saya punya mobil, rumah, dan mungkin kekayaan 7 turunan, disitulah saya akan merasa cukup. Tetapi ketika saudara berkata dengan alasan-alasan yang berbeda-beda itu, saya bisa menjamin ketika engkau atau ketika kita mencapai semuanya itu, kita akan tetap merasa tidak cukup. Mengapa? Karena manusia tidak akan pernah puas, ada saja yang masih kurang. Allah menghendaki kita menjadi anak-anaknya yang bisa merasa cukup dengan berkat yang kita peroleh dari Tuhan. Oleh sebab itu, pagi ini kita akan belajar. Ada 2 hal yang ingin saya bagikan pagi ini kepada kita semua sebagai perenungan di dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya kita merasa cukup? Yang pertama, firman Tuhan berkata, jangan khawatir. Di dalam Filipi 4 ayat 6, di situ dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita berkata, wah, tidak bisa Ibu Pendeta. Semua manusia pasti punya rasa khawatir. Memang kita punya rasa khawatir dalam hidup ini, dan itu manusiawi. Tetapi rasa khawatir yang bagaimana yang Tuhan larang kepada anak-anaknya? Rasa khawatir yang Tuhan tidak mau itu ada di dalam diri kita sebagai orang percaya adalah rasa khawatir yang akan meragukan bahkan melenyapkan rasa percaya kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, rasa kekhawatiran inilah
yang Tuhan bilang kamu jangan miliki, jangan khawatir. Tuhan tidak mau kita khawatir. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena ketika kita begitu terpaku dengan kekhawatiran kita, maka kita melupakan kedahsyatan Tuhan. Kita melupakan bagaimana Tuhan sanggup menolong kita. Bahkan pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan, di mana Tuhan sudah menolong mungkin masa lalu kita. Tuhan sudah membawa kita keluar dari setiap persoalan kita dengan penuh kemenangan. Bisa saja kita lupa itu. Bahkan ketika kita ada dalam situasi kondisi, kita bisa meragukan, bahkan rasa percaya kita kepada Tuhan bisa hilang. Nah, rasa kekhawatiran inilah yang Tuhan bilang jangan ada padamu. Kita harus mengatur, memanage rasa khawatir kita, supaya dengan rasa khawatir itu kita tidak berdosa di hadapan Tuhan. Kalau kita khawatir, maka kita akan terus berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan, walaupun kita sadar bahwa kita sudah tidak mampu untuk memenuhinya. Bahkan tidak sedikit orang yang berani melakukan dosa karena alasan tidak cukup ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun kebutuhan kita, tetap ingat, yang pelihara kita adalah Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita hidup, pasti kebutuhan untuk hidup itu Tuhan sediakan. Yang kedua, ingat, Dia Allah Immanuel. Dia tidak hanya menjawab kebutuhan kita, tetapi Dia selalu ada, berjalan bersama kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika engkau ingat kepada Tuhan bahwa ada Tuhan bersamamu, saya percaya engkau tidak akan khawatir di dalam kehidupanmu. Yang kedua, bagaimana supaya kita merasa cukup? Yang kedua, biarlah Kristus yang menguasai hati dan pikiran kita. Di dalam Filipi 4 tadi di ayat ke-7 di situ dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata rasa cukup ini bermula dari pikiran. Jika kita berkata cukup, maka cukup. Tetapi jika kita berkata tidak cukup, maka tidak cukup. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus menguasai pikiran kita. Kita harus mengendalikan pikiran kita. Kalau kita ada di dalam persoalan, pergumulan, kebutuhan, mulai mengatur pikiran kita bahwa Tuhan ada. Dia sangat mengasihi saya. Masih ada harapan. Jangan takut. Tuhan pasti tolong. Inilah yang harus kita katakan kepada diri kita sendiri. Sehingga pikiran kita bisa atur untuk selalu berpikir yang baik. Pikiran yang mulia. Pikiran yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itulah yang Tuhan mau untuk kita pikirkan sebagai anak-anak Tuhan. Rasa cukup membuat kita mudah untuk bersyukur. Walaupun kita berada dalam tekanan dan masalah, kita akan tetap bersuka cita. Puji Tuhan. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang datang di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan Engkau Allah yang terlalu baik. Engkau selalu menjanjikan yang terbaik bagi kehidupan kami. Engkau mau melakukan yang terbaik bagi kami. Oleh sebab itu kami percaya Tuhan, dalam kehidupan kami tidak perlu merasa khawatir yang berlebihan. Kami harus selalu percaya kepada Tuhan bahwa ada Tuhan yang tahu setiap pergumulan kami dan selalu akan menolong ketika kami berseru kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga besar Community of Miracle. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati Tuhan
saudara-saudara kami yang ada di luar negeri, di Swedia, Belanda, Australia, Inggris, Somalia, Singapura, Amerika, dan keluarga-keluarga kami, saudara-saudara kami yang ada di Indonesia, buat Ketua Umum Ibu Shirley, Pak Haryadi Kumala, Lia Jeki, dan semua kami komunitas of Miracle ini dimanapun kami berada. Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Kami percaya hari ini adalah hari yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kami untuk kami melihat setiap pertolongan dan berkat Tuhan. Terima kasih buat renungan firman Tuhan pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.